Tema hari ini adalah unconditional election. Artinya pemilihan tanpa syarat. Saudara, ketika kita bicara tentang pemilihan, kata pemilihan berasal dari kata kerja memilih. Kata ini adalah bagian atau kata ini tidak terlepas dari kehidupan kita. Bahkan orang-orang non-Kristen pun juga kata ini tidak pernah terlepas dari kehidupan mereka, yaitu memilih. Di dalam dunia ini begitu banyak pilihan. Ketika Bapak Ibu pergi ke tempat ini, Bapak Ibu pasti memilih mau beribadah hari ini atau saya mau beribadah secara online. Ketika Bapak Ibu memilih saya mau beribadah pergi ke tempat ini, saya mau beribadah konvensional, tentu juga pada saat Bapak Ibu mau berangkat ke tempat ini, Bapak Ibu memilih baju apa yang Bapak Ibu mau pakai. Ketika sampai di tempat ini, sudah berada di gereja, Bapak Ibu pasti memilih kursi mana, posisi mana yang seharusnya saya duduk. Ada yang memilih posisi kursinya berada di bawah AC biar dingin. Ada yang memilih jauh dari AC karena merasa kedinginan. Itu adalah pilihan-pilihan kita setiap saat, pilihan-pilihan kita setiap hari. Artinya memilih. Saudara, masa depan juga termasuk pilihan kita. Remaja-remaja yang saat ini yang masih ada di tempat ini juga sedang memilih siapa yang akan menjadi teman hidupnya. Saudara, saya pernah punya pengalaman ketika saya memilih teman hidup saya, seorang pacar, walaupun tidak menjadi istri saya saat ini. Saudara, ketika saya duduk di kuliah, saya menyukai seorang teman saya, adik tinggal saya. Dan bukan hanya saya, begitu banyak cowok-cowok juga yang menyukai dia. Namun suatu saat, beberapa tahun setelah saya mengenal dia, lalu saya mengungkapkan perasaan saya. Tidak, dia jawab pada saat itu. Namun beberapa lama kemudian dia jawab. Pada saat dia jawab, saya tanya balik kepada dia, kenapa kamu memilih saya? Bukankah teman-teman kamu begitu punya karunia, punya potensi, bahkan lebih ganteng-ganteng gitu ya? Apa yang kamu pilih dari saya? Secara fisik nggak ada apa-apanya. Kenapa kamu pilih saya? Namun ada satu kalimat yang membuat saya naik daun. Dia bilang begini, abang itu pinter. Pak, dalam hati saya, pinter dari mana? Pinter dari Hongkong gitu ya. Kok bisa kamu mengatakan demikian? Memang di dalam kelas saya suka berdebat, tapi saya berdebat itu omong kosong aja, yang penting suka ngomong aja gitu. Saya nggak tahu apa yang saya mau ngomong, yang suka ngomong aja. Jadi orang melihat saya pinter. Saudara, Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau saya tidak memenuhi syarat dia pintar, apakah dia mau terima saya? Apakah dia mau terima saya? Tapi ketika dia merasa bahwa syaratnya dia terpenuhi, dia terima saya. Dia terima saya. Ini namanya apa? Memilih dengan syarat. Memilih dengan syarat. Bapak Ibu, memilih dengan syarat itu juga menjadi bagian dari hidup kita, dan itu harus sebagai remaja yang sedang bergumul mencari teman hidup, ada syarat yang paling utama yang harus kita lakukan. Syaratnya apa? Teman hidupnya harus orang percaya, bukan orang Kristen. Harus orang percaya. Kenapa saya katakan demikian? Ini syarat pertama. Orang Kristen belum tentu orang percaya. Namanya Kristen belum tentu orang percaya. Jadi pilih yang benar-benar percaya. Itu syarat utama. Kalau dia bukan orang Kristen, dia nggak usah. Kalau dia bukan orang percaya, dia nggak usah. Itu syarat. Ada syarat yang kedua. Silakan nanti tanya sama Pak Kris. Kalau syarat ini juga dipakai oleh Tuhan di dalam memilih kita, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu teman-teman yang di sini bisa terpilih atau tidak? Kalau Tuhan menggunakan syarat di dalam memilih kita, Bapak Ibu bisa
memenuhi syarat-syarat tersebut? Salah satu syarat yang ada dalam Matius pasal 5 ayat 48 dikatakan begini. Kamu harus sempurna sama seperti Bapakmu di surga sempurna. Bapa kita adalah Allah kita sempurna. Kata sempurna berarti tanpa cacat, tanpa dosa, setitik pun tidak ada dosa sama sekali. Dan itulah syaratnya. Kalau kita mau masuk surga, kalau kita mau dipilih oleh Tuhan, kita harus sama seperti Bapa kita di surga sempurna, tanpa dosa, tanpa cacat. Dan Tuhan pakai syarat itu. Pertanyaan saya, Bapak Ibu yakin bisa masuk surga? Bapak Ibu bisa yakin masuk surga? Tak ada satu orang pun yang bisa masuk surga. Kenapa? Bapak Ibu masih ingat khotbah saya, total depravity. Pada mulanya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Semua orang telah berbuat dosa karena dosa Adam. Kita kenal dengan dosa keturunan. Karena dosa Adam dan Hawa, mereka adalah representatif kita. Maka ketika mereka berbuat dosa, seluruh keturunannya juga berbuat dosa. Secara status mereka berbuat dosa, kita berbuat dosa. Paulus ngomong, Daud ngomong, di dalam kandungan bayi sudah berbuat dosa. Loh, bayi aja kok bisa berbuat dosa, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi itulah namanya dosa keturunan. Kalau dengan dosa ini, kalau seseorang dikatakan sudah berdosa, mungkinkah dia bisa masuk surga? Tidak bisa. Kalau Tuhan menggunakan syarat ini, maka tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga. Tapi kita bersyukur kepada Dia. Tuhan katakan, saya memilih kamu tanpa syarat, unconditional election. Apa kata Alkitab? Mari kita lihat Efesus pasal pertama ayat yang ke-11. Efesus pertama ayat yang ke-11. Saya akan baca sekali lagi. Aku katakan, aku di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Saudara, pada tahun 1610 saya pernah jelaskan hal ini di Belanda, di Dordt, di mana ada sekelompok orang yang menamakan dirinya Armenian. Armenian berasal dari seorang hamba Tuhan yang begitu pintar, namanya adalah Yakobus Armenianus, di mana dia mencetuskan beberapa pendapat-pendapat atau ide-ide yang begitu cemerlang, namun ditentang oleh para kalangan reform. Pada saat itu, para kelompok Armenian, mereka membuat beberapa pernyataan-pernyataan seperti bahwa orang Kristen boleh percaya, orang untuk menjadi orang Kristen dia harus percaya kepada Tuhan. Karena dia percaya kepada Tuhan, lalu Tuhan akan memilih dia. Poin yang kedua adalah mereka mengatakan bahwa Allah memilih berdasarkan pengetahuan Allah. Allah lihat dulu sebelum dunia dijadikan, di dalam dunia kekekalan. Di dalam dunia kekekalan, ketika kita bicara tentang dunia kekekalan, ini menunjukkan bahwa belum adanya segala sesuatu, masih belum eksis, belum ada manusia, belum ada bumi ini. Jadi dalam dunia kekekalan, berdasarkan pengetahuannya dia melihat si A, si B akan percaya kepada Tuhan. Dia melihat si A, si B, si A, si B ini belum lahir, tapi dia melihat dalam kekekalannya bahwa si A, si B akan percaya kepada Tuhan. Di dalam pra-pengetahuan Allah, dia memilih orang ini menjadi orang percaya. Jadi si A, si B belum lahir, tapi dia tahu bahwa si A, si B akan percaya kepada Tuhan. Karena itu, dia akan memilih orang ini, si A, si B menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Inilah pandangan Armenia. Lalu Reform berkata, hei, ini tuh pendapat yang salah. Ini adalah pertentangan dengan Alkitab. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Mari kita lihat Bapak Ibu.
satu persatu. Di dalam teks kita paling tidak ada 3 poin yang menyatakan bahwa pemilihan Allah itu tanpa syarat. Yang pertama, di kalimat yang pertama, tindakan pemilihan Allah adalah untuk menyelamatkan kita. Tindakan pemilihan Allah adalah untuk menyelamatkan kita. Ada di kalimat pertama dari ayat ini. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami mendapat bagian yang dijanjikan. Jadi Allah melakukan pemilihan. Allah memilih kita supaya apa? Supaya kita mendapatkan bagian yang dijanjikan. Saudara, di dalam kitab Efesus ini punya tema besar disebut dengan berkat Allah. Namun salah satu berkat Allah yang begitu masyhur, begitu terkenal dan begitu dijelaskan oleh Paulus dalam kitab Efesus ini adalah salah satunya tentang pemilihan Allah. Allah memilih kita, itu adalah berkatnya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, Paulus seringkali menggunakan kata in Christ atau in Him. Itu ada di ayat pertama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, in Him, in Christ, kata dalam. Kemudian ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Di mana? Di dalam surga. Kemudian ayat 4, sebab di dalam Dia, ada kata in Him, di dalam Dia. Kemudian ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Kemudian ayat yang ke-9, sebab Dia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Kemudian ayat yang ke-9, tadi sudah ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus. Artinya Bapak Ibu, selalu ada kata intim atau di dalam Kristus. Apa maksudnya? Maksudnya begini, berkat rohani itu sumbernya siapa? Berkat rohani itu sumbernya siapa? In Him atau in Christ. Inilah sumber berkat kita. Ketika misalnya dibicara tentang surga, kita temukan lewat Kristus. Ketika kita bicara tentang penebusan, kita temukan berkat itu lewat siapa? Lewat Kristus. Ketika kita bicara tentang pemilihan, kita mendapatkan berkat itu lewat siapa? Di dalam Kristus. Inilah sumbernya, di dalam Kristus. Karena itu Bapak Ibu, kita sudah dipilih. Lalu Paulus mengatakan, kita ini dipilih untuk apa? Tujuannya apa? Kadang-kala gitu ya, kadang-kala ada anak-anak, kita lagi ngajar, kemudian tiba-tiba ada 1-2 anak mau nanya sesuatu, kemudian karena nggak jelas gitu ya, apalagi lewat online, dia batalin, oh nggak apa-apa, oh nggak usah. Kadang-kala kita sebagai guru kesal gitu ya. Ini dia mau ngomong apa, cuma karena nggak jelas kita mau minta. Can you say again? Pardon? Oh that's okay. Akhirnya kadang kita kesal. Kayak tak ada tujuan, ngomong sesuatu tanpa tujuan. Saudara, kalau Tuhan melakukan seperti itu ke keselamatan kita, Dia memilih kita tanpa tujuan. Lalu untuk apa? Paulus katakan, Tuhan memilih kita supaya apa? Kita mendapatkan bagian. Bagian apa? Kita merujuk kepada berkat rohani tadi. Tuhan sudah siapkan berkat rohani. Lalu siapa yang mendapatkan berkat rohani ini? Berkat rohani ini itu hanya didapat satu-satunya di dalam Kristus,
Yang ngomong bukan saya. Tadi Alkitab, saya sudah kasih beberapa ayat. Selalu ada kata in Him atau in Christ. Artinya untuk mendapatkan berkat rohani ini tidak ada jalan lain. Hanya ada satu jalan, yaitu in Him, in Christ. Dan untuk mendapatkan ini, kita harus masuk ke dalam in Christ, ke in Him tadi. Paulus katakan, kita ini dipilih dari ribuan jutaan orang. Kita dipilih. Untuk apa kita dipilih? Paulus katakan, supaya kita mendapatkan bagian. Apa maksudnya bagian itu? Di dalam bahasa Yunani yang kemudian diterjemahkan oleh KJV disebutkan seperti ini: obtain an inheritance. Untuk memperoleh position, private position, milik pribadi, warisan, bagian yang sudah Tuhan siapkan kepada kita. Kemudian kita akan mendapatkan bagian ini, kita akan mendapatkan harta ini, kita akan mendapatkan milik ini, kita akan mendapatkan bagian ini, dan kita akan mendapatkan warisan ini. Itulah sebabnya kita dipilih. Jadi Tuhan tidak sembarangan memilih, ada tujuannya. Jadi Bapak Ibu gak kesal seperti anak tadi. Papa, can you say again? Oh, that's okay. Kesal gak? Kesal. Saya sebagai guru kalau satu dua orang ya gak apa-apa. Kalau sering-sering, kadang itu masalah internet gitu ya, nggak jelas. Maksudnya internetnya kurang bagus. Jadi mereka ngomong itu, bahkan kita pun yang ngajar. Mungkin Bapak Ibu ada guru di sini kan, kita pun yang ngajar. Kalau internetnya kurang bagus, kadang juga ada orang tua murid ngomong kepada saya ini udah teriak-teriak seperti ini loh dalam kelas, seperti orang gila. Jujur-jujur nggak ada orang di depan, hanya pakai itu aja, HP gitu. Tiba-tiba ada orang tua murid, apalagi kalau kelas 1, kelas 2 itu ditemani sama orang tuanya. Sir, your sound is soft. Suara saya masih soft gitu seperti ini. Ya itulah. Bapak Ibu, Tuhan memilih kita. Ada tujuan supaya kita mendapatkan bagian ini. Bapak Ibu bersyukur. Jikalau Bapak Ibu udah yakin sudah dipilih, artinya sudah dapat bagian. Bagian apa? Ada seorang pengkhotbah, seorang pendeta ngomong begini. Berkat rohani itu dibagi dalam 3, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Masa lalu yaitu bicara tentang pemilihan Allah, itu berkat rohani. Dan masa lalu ini ada hubungannya dengan teks kita. Inilah berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu bicara tentang pemilihan. Masa lalu Tuhan memilih kita. Kapan? Itu nanti ada di poin yang kedua. Poin yang kedua sekarang. Pemilihan Allah dibuat Allah atau dilakukan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Ada di ayat 11b. Aku katakan dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Nah ini dia, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Kami yang dari semula ditentukan. Nah, ini menarik kata ini. Inilah yang menjadi problema, menjadi kontroversial antara dua kelompok ini, Armenia sama Reform. Masalah kata ditentukan. Sebelum saya jelaskan arti kata ini, saya kasih satu ilustrasi dulu. Ini ilustrasi ini benar-benar kehidupan saya, keluarga saya. Suatu kali Bapak Ibu ketika libur Juni-Juli kalau saya tak salah ya, lalu istri saya ngomong kepada saya, Pak, kita ke pantai, jalan-jalan bawa anak-anak. Saya harus ngomong, saya harus jawab, iya, kita jalan sekarang. Kami apa ya gitu ya, karena nggak ada persiapan, kami baru mikir mau bawa apa. Jadi apa yang kami pikirkan saat itu, kami ambil sesuatu, taruh di mobil, udah jalan. Setelah
setelah sampai, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Setelah sampai di pantai, bapak ini enggak. Dan yang paling parahnya adalah istri saya baru ingat setelah kami pulang, dia ada les online. Wah, saya kerja mengajar. Kok kamu baru ingat? Inilah akibatnya kalau kita lakukan sesuatu tanpa rencana. Jadi rencana itu nggak salah Bapak Ibu. Walaupun di dalam kitab apa gitu ya, kita merencanakan sesuatu seolah kita berdosa, benar kan? Seolah sesuatu yang di depan kita, kemudian kita nggak tahu terjadi apa-apa, kemudian kita rencanakan. Bagi saya itu nggak salah. Kita merencanakan sesuatu itu jauh lebih bagus. Bahkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, yang salahnya adalah ketika kita mengandalkan diri kita, kekuatan kita di dalam rencana kita, itulah salahnya. Kami juga, gereja saya, merencanakan kapan kami mau beribadah, kapan kami mulai ibadah konvensional, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan. Jadi masing-masing dikasih tugas. Ini tugasmu, ini tugas saya, bla 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 bla. Setelah rencana itu matang, maka rencana itu dikerjakan. Jadi nggak salah rencana itu. Bahkan Tuhan pun juga punya rencana. Allah adalah arsitek yang sempurna. Apa yang direncanakan? Dalam ayat kita tadi, yang merencanakan tentang pemilihan kita, yang merencanakan tentang keselamatan kita. Bahkan kata rencana itu dapat kita lihat dari kata yang dipakai oleh Paulus, yaitu dari semula ditentukan. Kata ini berarti ditentukan sebelumnya, ditetapkan atau diputuskan sebelumnya. Dalam istilah teologi seringkali kita dengar yaitu kata predestinasi. Pernah Bapak Ibu dengar kata ini? Predestinasi. Kata ini sangat familiar bagi orang Reform. Predestinasi. Kalau Bapak Ibu baru dengar, itu bagus. Kata predestinasi artinya ditentukan sebelumnya. Memang kata ini sebenarnya sudah kata ini sebenarnya Alkitabiah. Kemudian pada masanya Agustinus beberapa abad sebelum saya kurang tahu tahun berapa juga Agustinus, kata ini sebenarnya sudah dicetuskan oleh Agustinus yang mengatakan bahwa kita ini memang dipilih, ditetapkan sebelumnya. Baru pada masa Calvin lebih jauh lagi dikenal dengan istilah reprobasi, rejection. Jadi orang yang percaya, orang yang dipilih untuk diselamatkan, bukan hanya itu saja, juga ada yang dipilih untuk ditolak. Tapi kita tidak akan bahas itu. Yang saya bahas adalah tentang kata ini, predestinasi. Orang-orang percaya yang sudah menerima Tuhan dalam hidupnya sampai hingga hayat hidupnya, sampai dia meninggal, dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak berbalik, dia tidak menyangkal Tuhan ya, dia tidak menyangkal Tuhan sampai hayat hidupnya. Dia adalah orang percaya. Ini adalah bukti bahwa Tuhan sudah memilih dia. Ini adalah bukti Tuhan sudah memilih dia. Banyak orang mengatakan bahwa Tuhan sudah memilih saya. Belum tentu juga. Kita lihat di ending kehidupan kita. Kita lihat di ending kehidupan kita. Kita lihat bahwa banyak orang-orang Kristen yang berbalik dari Tuhan. Tapi sebelumnya dia berkata bahwa saya ini pilihan Tuhan. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, dipilih nggak oleh Tuhan? Apakah Bapak Ibu mau pilihan Tuhan? Kita ditetapkan, kita dipilih untuk selamat. Keselamatan kita ini adalah pemberian
hasil usaha dan pekerjaan kita. Namun pandangan Arminianisme justru mereka mengandalkan diri manusia, perbuatan baiknya. Mereka mengatakan seperti ini: manusia memiliki kesempatan untuk percaya kepada Tuhan. Manusia memiliki kesempatan untuk percaya kepada Tuhan. Seolah-olah kalimat ini benar. Memang benar, setiap manusia memiliki kesempatan untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi salahnya di mana, Bapak Ibu? Salahnya di mana? Agak sedikit sulit ini ya. Sekali lagi, Arminia mengatakan begini: saya menjadi orang Kristen, saya akan percaya kepada Tuhan. Ini kesempatan saya percaya kepada Tuhan. Ketika saya percaya kepada Tuhan, lalu karena saya percaya kepada Tuhan, maka karena itu Tuhan memilih saya untuk percaya kepada Dia. Jelas nggak? Sekali lagi, saya si A mau percaya kepada Tuhan, mulai dari dirinya dia, mulai dari diri manusianya, bukan mulai dari diri Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan lihat dia percaya kepada dirinya, kepada Tuhan, lalu Tuhan memilih orang ini menjadi umat Tuhan. Itu artinya. Tapi orang Reform beda. Tuhan memilih orang ini dulu. Tuhan yang memulai, bukan manusia yang memulai. Tuhan yang memulai. Tuhan memilih orang ini dulu, baru orang ini percaya kepada Tuhan. Jelas perbedaannya? Oke. Lalu di mana letak kesalahannya? Dari pandangan Armenia. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ayat 4, ayat 5, ayat 11. Ayat 11 ya, ada 3 ayat tadi. Ayat 4, ayat 5, ayat 11 mengatakan bahwa kita sudah ditentukan untuk mendapatkan bagian. Kalau kita sudah ditentukan untuk mendapatkan bagian, siapa yang bekerja aktif di dalam pemilihan ini? Allah. Karena sebelum manusia percaya, Allah sudah menentukan dulu. Allah sudah menentukan dulu siapa yang akan percaya kepada Dia. Jadi ini bertentangan dengan pandangan Arminian. Kalau Arminian lebih mengandalkan kepada diri manusianya tanpa keaktifan dari Allah. Allah baru aktif setelah manusia aktif. Oke, ini bertentangan dengan ayat 4, 5 dan ayat 11. Karena Allah sudah jauh-jauh sebelumnya sudah menentukan kita untuk percaya. Bapak Ibu, apa aplikasinya? Ini sangat bagus banget. Di sekitar kita, kiri kanan kita, keluarga kita, teman-teman kita, kita tidak tahu siapa yang sudah dipilih. Benar? Kita tidak tahu siapa yang sudah dipilih. Tapi Tuhan bisa pakai kita sebagai alatnya untuk menggenapi pilihannya. Misalnya, papa kita belum percaya kepada Tuhan, mama kita belum percaya kepada Tuhan, tapi mama kita sudah dipilih oleh Tuhan. Tapi saat ini masih belum percaya kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai kita sebagai anaknya untuk menggenapi orang tua kita ini adalah pilihannya. Dengan cara apa? Kita datang kepada mama kita cerita tentang firman Tuhan, kita cerita tentang Alkitab, lalu tiba-tiba beberapa tahun kemudian orang tua kita percaya sampai dia selamat, sampai dia akhir hidupnya dia selamat dan terima Tuhan. Artinya apa? Pilihan Tuhan sudah tergenapi lewat kita. Jadi kita tidak tahu Bapak Ibu siapa yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kita tidak tahu sama sekali. Siapa yang sudah ditentukan, kita nggak tahu. Ini adalah misteri. Saya yakin ini menjadi pergumulan kita. Kita mau, bukan? Orang sebelah kiri kanan kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita percaya kepada Tuhan. Tapi satu penghiburan kepada kita ketika suatu saat ya mereka tidak terima Tuhan. Bapak Ibu kecewa? Kita nggak perlu kecewa. Kenapa? Karena mereka mungkin bukan
Artinya berkata lagi seperti ini. Ini bicara tentang pra-pengetahuan Allah. Allah memilih kita karena Dia tahu kita akan percaya. Dia tahu kita adalah orang baik. Ini juga tidak mungkin terjadi. Ini juga tidak benar. Allah memilih kita karena Dia tahu. Tadi saya sudah katakan, saya sudah jelaskan kepada kita, di dalam pra-pengetahuan Allah, sebelum dunia ini dijadikan, Allah sudah mengetahui siapa yang baik, siapa yang akan percaya kepada Dia. Lewat ini pengetahuan Allah, pra-pengetahuannya, lalu Dia memilih. Si A ini percaya, si A ini menjadi orang Kristen, si A ini menjadi orang percaya. Pandangan ini juga salah. Kenapa? Itu tidak lagi bisa dikatakan memilih atau menentukan seperti yang dikatakan dalam ayat 4, ayat 5 dan ayat 11. Kalau didasarkan pada pra-pengetahuan Allah tadi. Kalau Allah tahu bahwa orang-orang itu sudah menjadi baik, sudah beriman, maka tanpa dia pilih pun, tanpa dia ditentukan pun, dia pasti percaya. Berarti bertentangan dengan penentuan Allah tadi, bertentangan dengan predestinasi tadi. Kalau Allah melakukan memilih orang berdasarkan pra-pengetahuannya, maka tidak perlu ada ayat 4, tidak perlu ada ayat 5, tidak perlu ada ayat yang ke-11. Tidak perlu lagi ada predestinasi. Yang ketiga, poin yang kedua dulu, poin dari yang kedua tadi, predestinasi sebagai jaminan keselamatan dan panggilan hidup Kristen yang saleh. Predestinasi sebagai jaminan keselamatan dan panggilan hidup Kristen yang saleh. Poin yang ketiga adalah pemilihan itu adalah tindakan Allah yang berdaulat dan seturut dengan kehendaknya yang berdaulat. Ada di kalimat yang terakhir dari ayat yang sudah kita baca tadi. Kita menemukan di situ beberapa kata, keputusannya, kehendaknya, maksudnya. Walaupun dua kata maksud sama kehendak di dalam bahasa Yunani-nya menggunakan kata yang berbeda. Namun saya akan jelaskan dalam satu poin saja. Kita bicara tentang kedaulatan Tuhan. Allah berdaulat dan bebas secara mutlak. Berdaulat berarti tertinggi. Dia lebih tinggi daripada kita, dia lebih tinggi daripada segala ciptaannya. Allah selalu yang berdaulat. Dan sebagai Allah yang berdaulat, Dia tentu bebas memutuskan setiap rencananya. Dia akan bebas menentukan siapa yang Dia pilih. Dia begitu bebas. Apa yang akan terjadi sekarang ini, apa yang akan terjadi akan datang. Allah tidak terikat dengan faktor-faktor luar. Allah tidak terikat dengan faktor kita. Allah tidak melihat siapa kita. Apakah kita miskin? Apakah kita kaya? Apakah kita pintar? Apakah kita hebat? Apakah kita luar biasa? Allah tidak melihat faktor itu. Kalau yang namanya Allah berdaulat, segala sesuatu bergantung pada dirinya Dia. Kalau pernah dengar lagu Kristen Dangdut ini ya, saya nggak tahu Bapak Ibu tahu nggak? Suka-suka Allah, pernah nggak? Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Sepertinya kasar gitu kan, suka-sukamu Tuhan. Tapi ini menjelaskan bahwa Allah itu berdaulat. Itu suka-sukanya Tuhan kok. Saya suka kalau Bapak Ibu pernah
pernah dengar apa ya, senar raket gitu ya. Kemudian salah satu kerja saya adalah menyenang raket itu. Jadi kalau ada raket-raket yang rusak, teman-teman bawa ke saya, kemudian saya senang. Dan teman-teman yang bawa raketnya, mereka gak pernah ngerti jelimetnya menyenang raket. Apalagi kalau senar sambung itu senar-senar yang sudah sisa-sisa senar itu disambung semua. Itu jelimet banget. Kalau senar itu bisa dikerjakan dalam 45 menit, tapi senar sambung bisa dikerjakan dalam waktu 1,5 jam. Tapi teman-teman dengan enaknya ngomong, nanti saya ambil ya, besok saya ambil ya, 2 hari saya ambil ya. Enak aja mereka ngomong, tapi nggak tahu jelimetnya. Jelimetnya apa? Kalau saya lagi senar, tiba-tiba ada satu sang, yang saya lakukan adalah saya putus semuanya, saya putusin. Kemudian saya ulang lagi dari nol. Apakah ada orang yang melarang saya? Tak ada orang yang melarang saya. Suka-sukanya saya. Kalau Bapak Ibu sedang membangun rumah, kemudian Bapak Ibu membuat rumah dengan desain yang bagus, dengan desain bagi orang lain yang bagus, Bapak Ibu bisa jawab apa? Suka-sukanya saya. Bapak Ibu punya hak berdaulat untuk rumah itu, maksudnya ya, untuk sebatas itu. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Dia suka-sukanya kita melakukan apa menurut dia. Jadi ketika dia memilih kita, juga tidak melihat siapa kita. Ada beberapa ayat contoh-contoh dalam Alkitab. Kita mulai dari contohnya Abraham. Abraham itu adalah keluarga penyembah berhala. Papanya itu namanya Tera. Tera itu penyembah berhala. Kita tidak tahu sebesar apa berhala yang mereka punya. Tetapi dari keluarga penyembah berhala ini, Tuhan memanggil Abraham. Tuhan memanggil Abraham. Kita bisa lihat Bapak Ibu, kalau Abraham itu orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi Tuhan tidak melihat ketidakpercayaan Abraham. Tuhan tidak melihat keyakinannya sebelumnya. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, keluarlah dari rumahmu, pergilah ke tempat yang aku tunjukkan kepada kamu. Kemana? Pada waktu itu Tuhan tidak berkata, aku akan membawa kamu ke negeri ini. Tuhan tidak katakan demikian. Tuhan tidak menyebutkan namanya, nama daerah itu. Tuhan hanya berkata kepada Abraham, Abraham, keluar dari rumah kamu, pergi ke tempat yang aku tunjukkan kepada kamu. Itu haknya Tuhan. Kenapa Tuhan tidak memanggil Tera? Kita tidak tahu. Alkitab tidak memberikan informasi kepada kita apakah Abraham punya saudara atau tidak. Tapi yang jelas, Tuhan hanya memanggil Abraham. Lalu siapa lagi dalam Alkitab? Paulus adalah seorang pembunuh, seorang pembenci Kristen yang keluar rumah, dia mendapatkan surat yang surat dari pemimpinnya untuk mengizinkan Paulus menangkap orang Kristen. Dia keluar, dia tangkap. Bagi mereka, bagi orang Yahudi, menangkap orang Kristen itu adalah pahala yang besar. Itu adalah pahala, itu adalah berkat buat mereka. Dan itulah pekerjaan Paulus. Wah, dengan teman-temannya dia pergi nangkap orang Kristen. Di tengah jalan, apa yang terjadi? Tuhan pilih Paulus. Tuhan tangkap Paulus. Paulus akhirnya menjadi orang percaya. Siapa lagi dalam Alkitab? Matius siapa? Pemungut cukai. Benar ya, saya kesalahan? Matius pemungut cukai. Pemungut cukai bagi orang Yahudi adalah orang yang berdosa. Kenapa? Dia bekerja di pemerintahan. Dia seringkali melakukan korupsi. Orang-orang yang dibenci kepada pemungut cukai. Namun Tuhan memilih Matius. Tuhan tidak pernah melihat siapa kita. Itulah kedaulatan Tuhan.
Itu kedaulatan Tuhan. Allah yang berdaulat. Allah berinisiatif tanpa campur tangan manusia. Kaum artinya mengatakan bahwa manusia memilih Allah dan kemudian Allah memilih manusia. Pemilihan Allah berdasarkan pada pemilihan manusia. Ini namanya pemilihan yang bersalah. Kalau saya percaya kepada Tuhan, kemudian Tuhan baru memilih saya, ini namanya pemilihan bersalah. Kalau saya tidak datang kepada Tuhan, maka Tuhan tidak memilih saya. Itu syaratnya. Saya harus percaya dulu kepada Tuhan. Bagi orang Armenia, baru Tuhan memilih saya. Bagi orang Reform, menurut Alkitab, kita ditentukan dulu, kita dipilih dulu, maka hasil ketentuan Tuhan, pemilihan Tuhan, itulah yang bekerja dalam hati kita sehingga kita percaya kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya kepadamu, saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Inilah namanya pemilihan tanpa syarat. Beberapa pertanyaan yang muncul. Apakah Allah adil? Anggap ini adalah 10 jari saya. 10 jari saya, kemudian 5 orang yang dipilih. Ini adalah gambaran 10 orang. 5 orang yang dipilih, berarti ini tidak terpilih. Beberapa orang mengatakan ini adalah reprobasi, di-reject, ditolak. Ini ditolak, ini dipilih. Pada waktu Allah memilih 5 orang, kemudian dia tidak memilih orang ini, 5 orang ini. Pertanyaannya, Allah adil? Kalau Bapak Ibu punya anak, ketika ada makanan yang mau dibagi, ada 2 anak, ada 2 anak ya, anak pertama, anak kedua. Ini anak pertama, ini anak kedua. Ada 1 kue. Seorang bapak bagi 2 kue itu persis sama, dikasih kepada anak pertama, dikasih kepada anak kedua. Ada bapak orang lain, maksudnya orang lain gitu ya, punya anak 2 juga, punya 1 kue besar, dibagi. Ini anak pertama, ini anak kedua. Dibagi 3/4, yang satunya 3/4 dikasih kepada yang pertama. Kemudian yang satunya 1/4 ya benar ya, 1/4 dikasih kepada yang kedua. Menurut Bapak Ibu, adil enggak? Atau dua-duanya adil? Atau ada salah satu yang tidak adil? Yo, adil enggak? Dari perspektif Bapak ini, dia katakan adil. Dari perspektif Bapak ini dia adil, karena dia nggak mau beda-bedain anaknya. Oke. Kemungkinan besar bagi anak ini, anak yang besar, dia pasti ngomong begini, Papa nggak adil. Papa nggak adil. Kenapa? Karena dia adalah besar, porsinya besar. Dari perspektif Bapak yang kedua, apa yang dilakukan adalah adil. Kenapa? Karena dia melihat bahwa anaknya porsinya besar, dia makan banyak, maka dia dikasih banyak. Anak yang kedua kecil, dia makan kecil, dikasih kecil. Adil, ini adil. Bergantung bagaimana kita melihat. Sekarang kita lihat dalam perspektifnya Allah. Ketika Allah memilih 5 orang dan tidak memilih 5 orang, Allah adil nggak? Allah adil. Kita melihat dari perspektifnya Allah. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, maka seharusnya kita ini tidak dipilih sama sekali. Tidak dipilih sama sekali karena kita sudah jatuh dalam dosa. Kita sudah melawan Allah. Tapi karena Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pengasih,
ia masih memilih 5 orang dari antara 10 orang untuk percaya kepada dia. Saya kasih contoh yang lain. Misalnya Bapak Ibu semua saya undang di acara saya. Lalu kemudian listriknya mati. Tidak ada AC. Tidak ada air. Tidak ada minuman di acara saya. Namun pada waktu itu Bapak Ibu juga tidak bawa duit. Saya punya duit. Lalu saya suruh seseorang beli minuman ini untuk menyegarkan hati tamu-tamu saya. Kemudian saya beli dengan harga yang mahal. Lalu saya ngomong, saya ungkap kepada Bapak Ibu, siapa yang mau minum? Silakan ambil. Lalu 1-2 orang ambil. Bapak Ibu juga ada 1-2 orang yang tidak mau minum. Ngomongnya begini, wah saya lagi diet, saya nanti kalau minum itu dingin-dingin saya akan batuk, bla 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 bla. Kita memang ditentukan pilih selamat, tetapi bukan berarti kita ini robot. Ya, kita ini bukan robot. Bapak Ibu juga punya kebebasan untuk memilih, walaupun juga bergantung pada penentuan Allah tadi. Pada waktu Bapak Ibu mengatakan saya haus, saya mau ambil, itulah saat di mana Bapak Ibu ambil bagian. Tapi ketika ada 1-2 orang saya membawa, itulah bagian dari keadilan Allah. Sebenarnya kita dikasih kebebasan mau pilih atau tidak. Jadi jawabannya Allah itu adil. Oke. Hari ini kita belajar 3 poin tentang firman Tuhan ini. Yang pertama, tindakan pemilihan Allah adalah untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, pemilihan Allah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Yang ketiga, pemilihan Allah berdasarkan kedaulatan Allah, bukan berdasarkan pada diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk saat ini. Kami bersyukur Engkau telah menolong kami, mengingatkan kami tentang firman Tuhan, bahwa Engkau telah menentukan kami, memilih kami sebelum dunia dijadikan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami menjadi bagian dari pilihan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, kami sebagai orang-orang percaya yang telah Engkau tentukan sebelum dunia dijadikan, boleh kami hidup sesuai dengan pilihan-Mu. Kami boleh hidup sebagai orang percaya ya Tuhan. Kami mohon juga kepada mereka, di mana ada banyak orang yang masih belum percaya, namun ada banyak juga orang yang telah Engkau pilih, namun itu menjadi misteri buat kami. Kami mau ya Tuhan, Engkau jadikan kami sebagai alat-Mu untuk menggenapi pilihan-Mu. Mungkin melalui kami, mereka boleh percaya kepada-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami rindu berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.